Bro, ini dia kenyataan yang harus lo telan. Semua hubungan manusia bersifat transaksional. Dengar baik-baik, ini bukan berarti semua orang itu jahat atau munafik. Ini berarti semua hubungan itu didasarkan pada prinsip pertukaran nilai. Realitas transaksional bukan hanya soal uang. Banyak orang mikir transaksional itu cuma soal uang. Salah. Pertukaran nilai itu bisa dalam bentuk emosi. Lo butuh didengar, nilai. Dia butuh merasa penting, nilai. Energi. Lo butuh semangat, dia butuh motivasi. Waktu dan kehadiran, lo butuh ditemani. Dia butuh lo ada saat dia butuh. Bahkan dalam hubungan yang paling tulus sekalipun, cinta orang tua, persahabatan sejati, tetap ada pertukaran. Pertukaran rasa aman, pertukaran validasi, pertukaran kasih sayang. Dan itu wajar, bro. Itu yang membuat hubungan itu sehat dan seimbang. Saat timbangan patah, ilusi care. Masalah muncul saat lo berpegangan pada ilusi kepedulian tanpa syarat. Lo berharap orang lain akan peduli ke lo saat lo nggak punya apa-apa untuk ditukar. Lo jatuh, lo bangkrut, lo sakit, dan lo nggak bisa lagi memberikan nilai yang dulu lo punya. Misalnya, lo nggak bisa lagi jadi teman yang lucu, nggak bisa lagi ngasih support finansial, atau nggak bisa lagi ngasih validasi. Di titik ini, orang-orang mulai menjauh. Kenapa? Karena timbangan pertukaran sudah berat sebelah. Mereka merasa tidak mendapatkan nilai yang setara dengan energi yang mereka curahkan buat lo. Dan ini yang harus lo terima. Mereka pergi bukan karena mereka jahat, tapi karena siklus pertukaran sudah berakhir. Kebijaksanaan relasi sehat. Menerima hukum ini justru membuat lo lebih bijak. Pertama, jangan menuntut. Lo nggak akan menuntut orang buat selalu ada, karena lo sadar semua orang punya kebutuhan sendiri. Kedua, fokus memberi nilai. Daripada nunggu dicari, lo fokus membangun diri lo agar lo punya nilai yang layak untuk ditukar. Ketiga, bangun relasi seimbang. Lo akan membangun hubungan yang benar-benar dua arah, give and take, karena lo tahu itu adalah satu-satunya cara relasi bisa bertahan. Bro, kenapa sih kita sakit hati banget saat orang menjauh? Karena kita terlalu sering membiarkan diri kita jadi figuran di cerita hidup orang lain. Lo mengukur nilai diri lo dari seberapa sering lo dihubungi, diakui, atau diselamatkan oleh orang lain. Lo baru bisa senyum kalau ada yang bilang lo keren. Lo baru merasa aman kalau ada yang menemani. Filosofinya gini, lo menaruh pusat gravitasi hidup lo di tangan orang lain. Saat lo melakukan itu, identitas lo jadi rapuh, bro. Lo jadi satelit yang berputar mengelilingi planet lain. Kalau planet itu bergeser, lo ikut oleng. Kalau dia hilang, lo hancur. Ini yang bikin lo gampang overthinking cuma gara-gara chat lama dibales. Menjadi sutradara eksistensi. Menerima kenyataan pahit bahwa nggak ada yang peduli di level eksistensial, justru memaksa lo buat lakuin upgrade paling penting. Menjadi sutradara di hidup lo sendiri. Lo harus sadar, bro. Lo utuh bahkan saat lo sendirian. Lo adalah penulis skrip. Lo yang menentukan nilai apa yang lo pegang. Lo adalah sutradara. Lo yang menentukan kemana arah hidup lo, bukan mengikuti ritme orang lain. Lo adalah pemeran utama. Perjuangan, rasa sakit, dan keberhasilan lo adalah narasi utama yang harus lo prioritaskan. Ini bukan tentang jadi egois. Ini tentang kemandirian eksistensial. Lo nggak mencari validasi. Lo menciptakan nilai. Hanya saat lo utuh, saat lo bisa berdiri sendiri, lo bisa membangun hubungan yang sehat. Karena lo masuk ke dalam hubungan itu bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk membagikan keutuhan. Bro, dunia yang cuek, yang gak peduli sama penderitaan lo, itu adalah guru terbaik lo. Di saat lo hancur dan gak ada yang datang menolong, disitulah kemandirian lo diuji. Dan di saat lo memutuskan untuk bangkit tanpa menyalahkan siapapun, disitulah kebijaksanaan lo lahir. Dunia cuek, peluang tumbuh dari dalam. Fakta bahwa dunia nggak peduli itu punya sisi positif, bro. Pertama, lo bebas dari validasi eksternal. Lo berhenti melakukan sesuatu untuk tepuk tangan orang lain. Lo lakukan itu karena lo tahu. Itu benar, itu perlu, dan itu baik untuk lo. Lo dipaksa self-reliance. Lo nggak bisa nunggu dicari. Lo harus belajar membersihkan luka lo sendiri, menguatkan mental lo sendiri,
dan melanjutkan perjalanan lo sendiri. Kemandirian sejati itu bukan cuma bisa bayar tagihan sendiri, bro. Kemandirian sejati adalah kemampuan untuk berdiri tegak secara mental, emosional, dan eksistensial, bahkan saat semua support system lo hilang. Bijaksana melawan kepahitan. Seringkali orang yang pernah disakiti akan tumbuh menjadi orang yang pahit dan menyakitkan. Ini adalah pilihan fatal. Kebijaksanaan adalah kemampuan lo untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lo nggak ikut-ikutan jadi toksik cuma karena lo pernah jadi korban toksik. Tidak membiarkan rasa sakit menentukan siapa lo menggunakan rasa sakit itu sebagai filter untuk jadi versi diri yang lebih kuat dan empati. Lo nggak bisa ngontrol dunia, bro. Lo nggak bisa memaksa orang buat peduli. Tapi lo bisa mengontrol respon lo. Lo bisa memilih untuk tetap berintegritas dan punya nilai, meskipun lo hidup di tengah kekosongan. Bro, kita udah bahas semuanya. Dari relasi transaksional, pentingnya jadi sutradara, sampai cara menggunakan kepahitan dunia sebagai pupuk. Pesan terakhir gue, lo udah punya segalanya untuk bertahan dan sukses. Kekuatan lo nggak tergantung pada siapa yang ada di samping lo, tapi pada siapa yang lo pilih untuk jadi. Jadi, sekaranglah saatnya. Ambil kembali tanggung jawab atas hidup lo, dan jadilah versi terkuat dari diri lo untuk diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini nambah insight lo, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lo. Dan pastinya, subscribe biar nggak ketinggalan insight-insight lain yang lebih dalam. Sampai ketemu di video selanjutnya, bro.